pasar suatu negara. Jadi tugas individunya adalah membuat makalah, kemudian diketik di Microsoft Word. Nah, kemudian batas pengumpulannya adalah tanggal 6 April jam 8 malam. Kenapa saya minta jam segini? Karena nanti beberapa tugas teman-teman akan saya tampilkan di dalam Tuton. Jadi nanti akan kita bahas bagaimana dia negara apa yang dianalisa. Jadi sekalian membagi informasi bagi teman-teman. Misalnya ya, misalnya Mbak V nanti mengerjakan tugas menganalisa negara Amerika, pasar yang di Amerika. Nanti akan saya tampilkan di dalam Tuton ini. Kemudian kita akan melihat bersama-sama dan membahas bersama-sama bagaimana sih pasar Amerika ini. Jadi teman-teman bisa sekalian belajar. Jadi bukan cuma Mbak V yang belajar, tapi teman-teman juga tahu hasil tugasnya, begitu ya. Kemudian nah, analisanya itu bisa dilihat, jadi supaya teman-teman gak bingung, itu bisa dilihat di buku modul kita di 8.63 sampai 871. Jadi tapi saya minta buat teman-teman itu menggunakan pasar selain Jepang, karena di dalam buku ya dia mencontohkan pasar Jepang yang dikaitkan dengan Indonesia, antara perdagangan Indonesia dengan Jepang. Kemudian sumbernya bisa dicari dari jurnal dengan artikel, dan jika ada datanya seperti yang di halaman 8.66 itu lebih bagus lagi. Jadi kita bisa tahu bagaimana pasarnya, berapa total importnya, kemudian dari dunia berapa, dari Indonesia berapa. Jadi bisa dikaitkan antara Indonesia dengan negara lain. Bisa Indonesia dengan Thailand, Indonesia dengan Indonesia dengan negara Uni Eropa, bisa seperti itu. Itu bisa teman-teman cari di internet, banyak kok. Kemudian jangan lupa daftar pustaka yang sudah saya ajarkan sebelumnya. Oke, ada pertanyaan di tugas ini? Oke ya, dan saya harap teman-teman mengumpulkannya tepat waktu, jangan dimolorin lagi. Ya, ini per orang, sip. Ya Mbak Eci, semangat. Oke? Ada yang kurang paham di tugas ini? Sudah? Oke, saya lanjut jika tidak ada pertanyaan. Mbak Isna boleh minta tolong nanti diinformasikan ke teman-temannya bagi yang tidak bisa hadir di Tuton, jadi supaya mereka tahu bahwa kita punya tugas individu. Oke Mbak Isna, mungkin Mbak Isna masih sibuk, gak apa-apa, nanti bisa, atau Mbak Suci bisa membantu saya untuk menginformasikan ke teman-teman bahwa kita ada tugas individu, dan supaya teman-teman yang belum hadir bisa diberitahu. Ya, makasih Mbak Suci. Oke, baik, kita lanjut. Oke ya, oke Mbak Tri ya. Oke, kita lanjut. Nah, kemudian peningkatan upaya berkaitan dengan kalau dilihat bukan berkaitan dengan cara memasukin pasar, Mbak. Jadi misalnya begini, di halaman 6.4 kita kan melihat bagaimana perekonomian Jepang. Jadi kita melihat dalam setahun Jepang itu mampu menghasilkan importnya seberapa. Kemudian dalam setahun Jepang itu mampu menghasilkan GDP-nya berapa, gross domestic product-nya berapa, itu dilihat. Jadi dengan dilihat itu apakah meningkat, kemudian apakah terjadi inflasi di dalam Jepang, negara Jepang. Itu untuk contoh di buku. Nah, untuk contoh lain misalnya teman-teman melihat misalnya untuk negara Malaysia, bagaimana importnya Malaysia dalam setahun, bagaimana importnya, bagaimana devisanya, itu bisa dilihat seperti itu. Itu yang dimaksud dengan gambaran umum dari perekonomian. Nah, sedangkan
kemudian sedangkan untuk hubungan perdagangannya, misalnya antara Malaysia dan Indonesia, hubungan perdagangannya bagaimana? Bisa dilihat dari Indonesia mengekspor apa aja ke negara Malaysia. Misalnya bisa mengekspor beras. Contoh, itu berapa beras yang diekspor setiap tahunnya, itu bisa dicari data-data yang relevan terhadap pernyataan dari teman-teman. Kemudian ada produk Indonesia yang potensial di Jepang. Nah, produknya itu apa saja? Misalnya produk yang potensial di Jepang adalah karet. Jadi Indonesia mengekspor banyak itu karet ke Jepang. Nah, kalau misalnya Indonesia ke Malaysia, ekspornya apa aja? Itu bisa teman-teman cari, ekspornya yang paling banyak adalah apa. Kemudian hambatan untuk memasuki pasar. Hambatannya apa? Bisa jadi misalnya saat Indonesia mau memasuki pasarnya Malaysia, mungkin dikenakan tarif import yang tinggi, atau mungkin dikenakan dengan hambatan non tarif. Itu ada semua penjelasannya di modul kita sampai dengan halaman 8.71. Begitu Mbak Suci. Masih kurang jelas? Oke, ya. Saya harap semuanya jelas. Jadi bisa mengerjakan tugasnya dengan baik ya. Karena di situ udah ada contohnya kok di dalam modul kita, jadi bisa dipakai acuan poin-poinnya seperti itu. Tapi kalau teman-teman mau menambahkan poinnya yang di luar dari modul kita, saya perbolehkan, asalkan negaranya jangan sama dengan Jepang. Jadi dilihat Indonesia dengan negara mana, itu yang paling penting. Oke, nah saya lanjut. Bisa saya lanjut? Apa ada pertanyaan? Bisa saya lanjut? Oke, saya lanjut ya. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai peningkatan upaya diplomasi pemerintah dan swasta dalam bidang industri dan perdagangan internasional serta struktur industri di Indonesia. Nah, peningkatan upaya diplomasi ini dilakukan dengan beberapa cara. Yang pertama, adanya kerjasama multilateral. Nah, kerjasama multilateral ini mewujudkan kesepakatan antara negara maju dengan negara berkembang dalam mengurangi berbagai hambatan tarif dan non-tarif, serta aspek lain. Nah, hambatan tarif ini maksudnya adalah ketika misalnya suatu negara ingin mengimpor produknya ke Indonesia. Contohnya kita tahu bahwa seperti Thailand mengimpor yang namanya durian ke Indonesia, itu dikenakan tarif. Berapa tarif yang ditaruh oleh pemerintah Indonesia untuk produk buah-buahan? Nah, untuk produk buah-buahan, pemerintah itu memberlakukan tarif sebesar 5%, itu untuk produk impor. Sedangkan hambatan tarif yang lain adalah misalnya Indonesia ingin mengekspor keluar, itu contohnya adalah untuk tanaman perkebunan, bisa kopi, sawit, itu memberlakukan yang namanya tarif ekspor. Berapa tarif yang dibuat? Itu sekitar 15%. Jadi tarif itu yang akan menghalangi yang namanya terjadinya perdagangan, sehingga dengan adanya tarif akan tetap menjaga kestabilan bagi negara-negara pesaingnya gitu ya. Kemudian siapa yang mengatur semua di dalamnya adalah melalui World Trade Organization. Nah, kemudian juga ada yang namanya kerjasama regional. Nah, kerjasama regional ini adalah menciptakan perdagangan bebas antar negara di suatu kawasan tertentu. Nah, kerjasama regional ini misalnya APEC, Asia Pacific Economic Cooperation, yaitu kerjasama hanya untuk di negara-negara Asia Pasifik. Kemudian juga ada yang namanya kerjasama Common Effect Preferential Tariff, yaitu kerjasama di negara-negara ASEAN yang hanya membahas mengenai tarif.
Kemudian juga ada namanya kerjasama antara regional, contohnya AASEM, yaitu Asia Europe Investment Area. Nah, maksudnya kerjasama antar regional adalah kerjasama antara regional, maksudnya antara Asia dengan Eropa. Jadi ASEM itu misalnya dari Asia itu bekerja sama dengan negara Eropa. Tujuannya adalah untuk meningkatkan kerjasama di bidang pengembangan ekspor. Nah, kemudian juga ada namanya kerjasama bilateral. Jadi bilateral ini biasanya kerjasama hanya antara dua negara yang kemudian dalam rangka pembinaan hubungan perdagangan yang telah ada serta menjalin hubungan kerjasama perdagangan dengan mitra dagang baru. Contohnya adalah perjanjian perdagangan dan ekonomi di kawasan Asia Pasifik yang diikuti oleh 14 negara. Maksudnya bilateral ini antara berbagai negara. Jadi itu antara Afrika dengan Timur Tengah, kemudian antara Eropa Timur dengan Eropa Barat, kemudian dengan Amerika Latin. Seperti itu yang namanya bilateral. Nah, sedangkan kesepakatan perdagangan internasional, jadi selain dari organisasi-organisasi itu juga diatur. Perdagangan internasional diatur oleh kesepakatan perdagangan internasional. Yang seperti tadi saya katakan bahwa dalam melakukan perdagangan internasional akan dibuat oleh kesepakatan. Nah, kesepakatan itu berbeda-beda. Ada yang pertama, kita tahu bahwa ada kesepakatan GATT, General Agreement on Tariff and Trade, yaitu kesepakatan perdagangan dunia yang akan mengurangi dan menghapus tarif, membatasi subsidi pemerintah, dan melindungi hak atas kekayaan intelektual sehingga harga-harga barang impor lebih murah ketika jual di lokal. Nah, ada 10 jenis industri yang mengalami penghilangan tarif. Misalnya, ada industri bir, alkohol, peralatan konstruksi, mesin-mesin pertanian, mebel, peralatan kesehatan, kertas, obat-obatan, baja, dan mainan anak-anak. Jadi 10 industri ini yang mengalami penghilangan tarif. Kemudian selain dari industri ini akan mengalami pemotongan tarif hingga 40%. Sehingga itu sebabnya kenapa kita alami sendiri kenapa barang-barang impor itu harganya lebih murah, karena tarifnya itu dihilangkan. Sehingga pada saat barang impor masuk, karena jika tarif ada, pada saat impor masuk harga akan ditambah dengan tarif. Tapi saat tarif ini dihilangkan, maka harga yang datang dari luar akan sesuai dengan harga tanpa adanya penambahan tarif sebesar berapa persen yang telah ditetapkan. Nah, kemudian ada juga namanya kesepakatan WTO, yaitu perundingan di World Trade Organization. Ini harus dipahami secara langkah simbolis, di mana WTO ini harus lebih adil dan tidak menghambat perdagangan bebas dunia, agar keberadaan WTO tidak dipertanyakan. Karena walaupun WTO sebagai pengatur atau pengawas dari perdagangan dunia, hanya saja dalam beberapa perundingannya mengalami kelemahan karena harus diwakili oleh 147 negara. Jadi terkadang mengakibatkan ketidakseimbangan dan ketidakadilan, terutama bagi negara-negara yang sedang berkembang. Kemudian ada yang namanya zona perdagangan regional. Nah, perdagangan regional ini diciptakan oleh negara-negara yang terletak berdekatan dan memiliki kesamaan tujuan dalam rangka mengurangi dan menghilangkan hambatan tarif dan non-tarif dalam perdagangan antar negara yang terlibat dalam perjanjian. Jadi, ini hanya terjadi di satu kawasan. Misalnya, seperti Indonesia masuk di dalam kawasan Asia Tenggara, sedangkan Taiwan masuk di dalam kawasan Asia Timur. Jadi, perdagangan ini hanya mencakup kawasan regional saja. Asia Tenggara itu ada berapa negara? Ada 10 negara di dalamnya. Ada Indonesia, Singapura, Thailand, kemudian ada Brunei, Malaysia. Nah, negara-negara yang tercakup di dalam Asia Tenggara yang kita sebut sebagai ASEAN itu melakukan yang namanya zona perdagangan regional.
Ada beberapa macam dari zona perdagangan ini. Ini tidak hanya ASEAN ya teman-teman. Cuman saya hanya memberikan contoh sebagai negara